Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita cuma ingin menegaskan gambaran tentang perubahan dan ciri isim mu'rob. Yang pertama ada yang berubah dari segi harokatnya, di antaranya adalah isim mufrad, jama taksir, ghairul munsharif, dan jama muannas salim. Ini semuanya yang berubah adalah harokatnya. Kalau kita lihat di isim mufrad, rojulun, rojulan, rojulin, maka rofa, nasob, dan jernya cirinya adalah doma, fathah, dan kasroh. Simpel, tidak perlu dihafalkan, cukup diperhatikan perbedaannya. Jama taksir, contohnya lafadz rijalun, jamak dari rojulun, rijalun, rijalan, rijalin, doma, fathah, kasroh. Kemudian isim ghairul munsharif dalam keadaan rofa aisyatu, nasob aisyata, jernya aisyata. Ini yang agak beda di warna merah adalah di dalam keadaan majrur yang seharusnya alamatnya adalah kasroh, ini justru alamat jarnya adalah fathah. Maka ghairul munsharif alamat jarnya adalah fathatun niabatan anil kasroh. Kemudian jama muannas salim, al muslimatu, al muslimati, al muslimati, dalam keadaan rofa al muslimatu domah zohiroh, tetapi ini yang agak beda adalah dalam keadaan mansub yang seharusnya fathah, ini justru kasroh, al muslimati. Maka cirinya, ciri nasobnya untuk jama muannas salim ini menjadi kasroh adalah pengganti dari fathah, maka disebut kasrotun niabatan anil fathati. Kemudian dalam keadaan jar, al muslimati adalah kasroh zohiroh. Kemudian yang kedua, perubahan dari segi hurufnya ada 3 isim. Yang pertama adalah isim musanna. Kalau kita lihat perubahannya rojulani, rojulaini, yang membedakan adalah alif, iya. Kemudian jama mudzakkar salim, perubahannya adalah al-muslimun, al-muslimin, al-muslimin, berarti yang berubah adalah hurufnya, yaitu wawu, iya. Yang ketiga adalah al-asmaul khamsah, isim yang 5, perubahannya adalah abu, aba, abika, berarti yang membedakan adalah al-wawu, al-alifu, dan al-ya'u. Dan semuanya tentu sebagai niabatan, pengganti dari alamat dasar dari i'robnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan yang diperkirakan ada isim maksur dan mangkus, entah itu ma'rifah ataupun nakiroh. Kalau isim maksur yang dalam keadaan ma'rifah atau nakiroh, al-huda atau hudan, alamat rofaknya tetap disebut domah sebagai ciri dasar, tapi domahnya muqaddarah alal alif. Kemudian alamat nasobnya al-huda, maka tetap disebut alamat nasobnya adalah fathah, tapi muqaddarah alal alif. Kemudian alamat jarnya adalah kasroh sebagai ciri dasar, tetapi muqaddaratun alal alif. Kemudian isim mangkus yang ma'rifah, contohnya adalah dalam keadaan rofa al-hadi, berarti alamat rofanya domah yang tidak terlihat, maka domatun muqaddaratun alal ya'i, ya adalah dilihat dari huruf terakhirnya. Kemudian al-hadiyah adalah fathah zohiroh, fathahnya tampak dalam keadaan nasab. Kemudian dalam keadaan jar, al-hadi kasratun muqaddaratun alal ya. Kemudian untuk isim mangkus yang nakiroh, tidak beralif lam, hadin, hadian, hadin di situ, maka alamat rofaknya adalah dommah, tapi muqaddarah ala hadfil ya, karena huruf ya-nya dibuang. Kemudian alamat nasabnya tetap fathah zohiroh, nampak. Sedangkan alamat jarnya adalah kasratun, dan dia muqaddarah, tidak terlihat. Muqaddarah atau perkiraan ala hadfil ya dengan membuang ya. Kemudian perhatikan perbedaan ungkapan penyebutan berikut ini, penyebutan ciri. Jadi ini secara tidak langsung kita akan belajar mengi'rab al-kitabu jamilun. Nah, kita mengi'rab lafadz al-kitabu, mengi'rabnya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Ketika dia cirinya nampak dan sesuai dengan ciri dasar, contoh lafadz al-kitabu, maka dia disebut dhammatun zahiratun. Kalau seandainya dia nampak dan sesuai dengan ciri dasar. Tapi kalau seandainya contoh nomor 2 abuka jamilun, ini alamat rofaknya wawu niabatan anidommah. Kalau keterangannya cirinya dia tampak, wawunya ada, tapi tidak sesuai dengan ciri dasar. Karena ciri dasar dari rofa adalah dommah, maka niabatan anidommah. Kemudian yang ketiga al-huda jamilun, ini jika cirinya tidak nampak, cirinya tidak kelihatan, maka disebutkan ciri dasarnya, alamat ciri dasar rofa adalah dommah, maka disebut dommatun, tapi muqaddaratun alal alif. NB, cara menentukan ciri dari isim-isim di atas adalah dengan cara
membandingkan perubahannya dalam keadaan rofa, nasab, dan jarnya. Tidak perlu dihafalkan. Kemudian bisa saja menggunakan penggunaan kata niabatan atau pengganti. Ini tidak perlu disebutkan. Contoh, ciri rofa dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim wa alamatu raf'ihi al-wawu. Cukup begitu saja tanpa menyebutkan kata niabatan anid dhammah. Jadi sah-sah saja jamak mudzakkar salim alamat rofa'nya wawu, nasabnya iya, jarnya iya. Udah cukup tanpa menggunakan kata niabatan. Kemudian kita di bab selanjutnya, video selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengi'rab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.